Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membentuk akar persamaan baru. Nah, misalkan ada contoh soal seperti ini. Jika P dan Q adalah akar persamaan kuadrat, X kuadrat dikurangi 5X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sana terdapat di contoh bahwa kita memiliki persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat dikurangi 5X ditambah 3 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya, ini akar persamaan kuadrat baru ya, 3P ditambah 1 dan 3Q ditambah 1. Ini adalah akar-akar dari persamaan baru. Tadi sudah dijelaskan di dalam soal, jika P dan Q adalah akar persamaan kuadrat ini. Nah, berarti kita misalkan P dan Q akarnya ya. Nah, langkah pertama kita harus cari penjumlahannya dulu, yaitu P tambah Q. Nah, kalau di soalnya misalkan akar dari persamaan kuadrat itu adalah X1 dan X2. Berarti di sini X1 ditambah X2. Nah, kalau misalkan di soalnya akar dari persamaan kuadrat itu adalah A dan B. Berarti di sini A ditambah B. Jadi ini tergantung soalnya, tetapi akan selalu ditambah. Nah, di sini di dalam soal akar dari persamaan kuadrat ini adalah P dan Q. Berarti di sini kita menggunakan huruf P dan Q. Nah, di mana rumusnya adalah negatif B per A. Nah, selanjutnya yang mana yang B? B itu adalah koefisien dari variabel X. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Jika tidak ditulis, artinya di sini ada angka 1. Dan itu artinya koefisiennya atau A-nya adalah 1. C itu adalah konstanta, angka yang tidak memiliki variabel. Nah, sekarang kita substitusi ke rumus, berarti negatif, tulis dulu B-nya yang mana? Negatif 5. Per A-nya yang mana? 1. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif, berarti positif 5. Per 1. 5 dibagi 1 adalah 5. Selanjutnya, setelah kita cari penjumlahannya, kita harus cari dulu perkaliannya. P dikali Q, di mana untuk mencari P dikali Q itu rumusnya adalah C per A. Nah, C-nya yang mana? 3, A-nya adalah 1. 3 dibagi 1 adalah 3. Maka sudah kita dapat penjumlahannya 5 dan perkaliannya 3. Ini wajib ya. Akar persamaan kuadrat baru sebelum kita bentuk, kita wajib mencari penjumlahannya dulu dan perkaliannya dulu. Di mana penjumlahan rumusnya adalah negatif B per A. Sementara untuk perkalian rumusnya adalah C per A. Ini wajib kita cari dulu dengan rumus yang sudah ditentukan, negatif B per A dan C per A. Nah, langkah selanjutnya bagaimana ketika penjumlahan dan perkalian sudah kita dapatkan? Langkah selanjutnya adalah kita membentuk persamaan baru dari akar baru. Akar barunya adalah 3P ditambah 1 dan 3Q ditambah 1. Akar persamaan barunya adalah 3P ditambah 1 dan 3Q ditambah 1. Langkahnya bagaimana? Cari penjumlahannya. Jadi langkah yang tadi kita ulangi lagi, cari penjumlahan, cari perkalian. Tetapi yang kita jumlahkan bukan lagi P dan Q, tetapi akar yang baru, yaitu 3P tambah 1 ditambah 3Q tambah 1. Karena sekarang udah bukan P dan Q lagi, tetapi 3P tambah 1 dan 3Q tambah 1. Lalu bagaimana caranya? Buka kurungnya, lepaskan dari kurungnya. Berarti ini 3P tambah 1 ditambah
3Q ditambah 1. Selanjutnya bagaimana? Kumpulkan yang memiliki variabel di depan. Berarti 3P tulis, 3Q geser ke depan. Kenapa tetap positif? Karena dia hanya bergeser ke depan atau ke belakang, bukan menyeberangi sama dengan. Kalau dia menyeberang ke sama dengan, berarti dia berada di sebelah kanan, artinya tanda berubah, yang tadinya positif menjadi negatif. Tetapi kalau hanya bergeser ke depan ke belakang, tanda tetap. Positif tetap positif, negatif tetap negatif. 1 ditambah 2, 1 ditambah 1 yaitu 2. Selanjutnya bagaimana? Karena sama-sama memiliki 3, kita faktorkan. Nah, sisanya adalah P ditambah Q ditambah 2 sama dengan 3 kita tulis. P tambah Q berapa? Tadi sudah kita cari bahwa P ditambah Q itu hasilnya adalah 5 ditambah 2. Jadi mengganti P tambah Q dengan operasi yang sudah kita lakukan pertama kali tadi, yaitu penjumlahannya itu adalah negatif B per A, hasilnya 5. 3 kali 5 adalah 15 ditambah 2, jadi hasilnya adalah 17. Itu untuk penjumlahannya, kita dapat 17. Selanjutnya kita mencari perkaliannya. Nah, selanjutnya kita cari perkaliannya, di mana rumusnya bukan P kali Q lagi, tetapi kedua akar baru ini kita kalikan. Jadi 3P tambah 1 dikali 3Q tambah 1. Bagaimana caranya? Dengan cara kali pelangi. 3P kali 3Q, 3 kali 3, 9. P kali Q adalah PQ. Selanjutnya 3P kali 1. 3P kali 1 adalah 3P. 1 dikali 3Q adalah 3Q. 1 dikali 1 adalah 1. Selanjutnya bagaimana? Tulis dulu yang ini. Ini kita faktorkan. Berarti 3-nya keluarkan, dalamnya tinggal P tambah Q ditambah 1. Selanjutnya gimana? Substitusi angka-angka yang pertama kali tadi kita operasikan. Perkalian menghasilkan 3 tadi yang pertama kali, dan penjumlahannya kita menghasilkan 5. Jadi 9 kali 3 adalah 27, 3 kali 5, 15 ditambah 1. Sama dengan hasilnya adalah 27 tambah 15 adalah 42, 42 tambah 1 adalah 43. Jadi perkaliannya kita dapat 43. Selanjutnya bagaimana? Barulah kita membentuk akar persamaan baru dengan rumus. Rumusnya adalah X kuadrat dikurangi dengan penjumlahannya. Jangan lupa pakai variabel X ditambah dengan perkaliannya sama dengan 0. Penjumlahannya tadi sudah kita dapat dari 3P tambah 1 ya, bukan P ditambah Q, tapi dari akar barunya. Akar barunya tadi kita dapat 17. X tulis ditambah perkaliannya kita dapat 43. Nah, jadi ini hasilnya X kuadrat dikurangi 17Q ditambah 43 sama dengan 0. Inilah yang disebut dengan akar persamaan baru. Jadi, langkah pertama kita cari penjumlahannya, langkah kedua kita cari perkaliannya. Setelah didapat dari perkalian dan penjumlahan, baru kita bentuk akar persamaan baru, tetapi dari penjumlahan dan perkalian akar yang baru. Nah, itulah akar persamaan baru. Selanjutnya yang akan dibahas adalah bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, misalkan ada soal persamaannya itu adalah
Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Nah, selanjutnya bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mencari X sama dengan 0 dulu. Ini pemisalan dulu ya, ketika X sama dengan 0. Ini wajib cari ketika X sama dengan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, artinya setiap variabel X ganti dengan 0. Berarti Y tulis negatif X, berarti negatif 0 kuadrat ditambah 2, X-nya 0 ditambah 8. Nah, berarti sama dengan 0 kuadrat adalah 0, 2 kali 0 adalah 0, ditambah 8. Jadi Y sama dengan 0 tambah 0 adalah 0 ditambah 8. Dari sini kita punya titiknya X, Y, artinya 0,8. Nah, baru kita dapat satu titik. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah mencari Y sama dengan 0. Berikutnya kita harus mencari Y sama dengan 0, yaitu kita ganti Y dengan 0. 0 sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Bagaimana cara mencari faktornya? Kalikan dulu ke belakang sehingga menjadi negatif 8. Pikirkan angka ketika dikali dia negatif 8, ketika ditambah dia hasilnya 2. Angka itu misalkan 4 dan 2. Karena menghasilkan perkalian negatif, berarti salah satu harus positif, salah satu harus negatif. Karena penjumlahannya positif, angka yang paling besar harus positif. Angka yang paling kecil bertanda negatif. Nah, barulah kita bikin negatif 1 keluar negatif X, di masing-masing kurung ada X, baru masukkan angka yang udah kita dapat tadi, ditambah 4 dikurang 2. Selanjutnya kita operasikan 0 sama dengan ini harus per negatif 1 masing-masing. Nah, jadinya adalah negatif X, positif dibagi negatif adalah negatif, 4 bagi 1 adalah 4. X, negatif-negatif positif 2. Nah, ulangi ya. Negatif 1 kita pindah ke sini, X. Angka-angka yang sudah kita dapat pindahkan, positif 4, negatif 2. Tetapi jangan lupa koefisien yang ini pindahkan menjadi penyebut. Nah, selanjutnya kita selesaikan, negatif tulis lagi, X tulis lagi, positif negatif menjadi negatif, 4 dibagi 1 menjadi 4. X tulis lagi, negatif-negatif menjadi positif, 2 dibagi 1 adalah 2. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah dengan cara kalikan negatif dengan 4 ke sini. Negatif X kali negatif 1 kali X berarti menjadi negatif X. Negatif kali negatif menjadi positif 4. Nah, dari sini X plus 2. Nah, dari dapatlah negatif X sama dengan pindah ruas positif jadi negatif 4. X sama dengan negatif ketemu negatif positif 4. Dari sini kita punya lawan dari positif 2 adalah negatif 2. Jadi kita punya 4 dan negatif 2. Dari sini kita punya titiknya X, Y yaitu 4,0 dan negatif 2,0. Nah, itu titik yang kedua dan ketiga. Nah, ketika kita sudah dapat 3 titik,
langkah berikutnya kita harus mencari satu titik lagi, yaitu dari sumbu simetri dan koordinat titik balik. Sumbu simetri, yaitu X rumusnya negatif B per 2A. Negatif tulis B-nya yang mana? B itu adalah koefisien variabel X, yaitu 2. 2 tulis A itu yang mana? Koefisien dari X kuadrat, yaitu negatif 1. Negatif 2 per 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Negatif ketemu negatif, positif 2 bagi 2 adalah 1. Jadi kita dapat X-nya 1. Selanjutnya kita harus mencari koordinat titik balik. Yaitu Y sama dengan negatif D per 4A. Di mana D itu adalah diskriminan, yaitu Y sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, per 4A sama dengan negatif, kita tulis dulu. B-nya yang mana? Yaitu 2 kuadrat dikurangi 4, A-nya negatif 1, dan C-nya 8. Per 4 kali A, berarti 4 kali negatif 1. Negatif tulis 2 kuadrat adalah 4, negatif negatif positif. 4 kali 1 adalah 4, dikali 8 32. Per 4 kali negatif 1 adalah negatif 4. Negatif ketemu negatif adalah positif. 32 tambah 4 adalah 36 per 4. 36 dibagi 4 adalah positif 9. Dari sini kita dapat 1,9. Satunya didapat dari sumbu simetri, 9 didapat dari koordinat titik balik. Nah, jika semua titik sudah lengkap, ketika X sama dengan 0, ketika Y sama dengan 0, dan dari sumbu simetri koordinat titik balik, kita bikin gambarnya. Sumbu X semakin ke kanan positif, semakin ke kiri negatif. Sumbu Y ke atas positif, ke bawah negatif. 0 berada di tengah-tengah, dan 0 selalu dikelilingi angka 1. Nah, kita lihat 0,8. 0,8. 8-nya itu Y, berarti ada di atas ya. 4,0. 4-nya itu sumbu X, berarti misalkan di sini 4-nya, 0. 0 itu Y-nya, berarti Y-nya nggak ada tingginya. Negatif 2,0. Negatif 2 sumbu X, berarti ada di sebelah kiri, 0, berarti ini 1,9. Berarti kita anggap di sini 1,9 ini. Nah, tinggal tarik garis. Inilah grafik fungsi kuadratnya, terbuka ke bawah. Tahu dari mana? Karena X kuadratnya bertanda negatif. Kalau X kuadratnya bertanda positif, berarti terbuka ke atas. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.